Kami perlu juga memberikan informasi kepada kawan-kawan sesama pembibit lele. Ada di tempat kita ini bibit kita yang udah 15 hari, 1 minggu sesudah menetas, ada 2 minggu setelah menetas. Di samping itu kita juga melakukan satu pakan bantu. Kita di hari pertama setelah penetasan, biasanya kelompok-kelompok dari pembibit kan punya ketergantungan dengan cacing sutra. Memang itu benar, tapi seandainya cacing sutra tidak ada, alternatif lain apa? Itu perlu juga kita pikirkan. Jadi di sini kami sudah siapkan pakan bantu, yaitu pelet yang udah kita jadikan bubur. Nanti kita campur dengan persentasenya dengan telur itik atau telur bebek. Ini dia untuk kita lihat. Jadi nanti gunanya untuk memacu tingkat pertumbuhan dari bibit ikan kita tadi. Inilah kondisinya udah pelet yang udah jadi bubur. Nanti kita akan lihat bibit kita yang udah usia 1 minggu. Nah, baiklah, mari kita lihat. Sekalian kita lihat nanti kondisi dari bibit kita. Ini bibit kita 1 minggu masih tergantung dengan cacing sutra. Nah, jadi di kolam ini kita sudah siapkan media apung dari tempat makanan ini. Karena apa? Pakan yang kita buat ini kalau bisa jangan sampai melantai ke dasar kolam, karena nanti akan menimbulkan bau, aroma tidak sedap bagi ikan, dan juga nanti tingkat pertumbuhan dari ikan juga tidak bagus jadinya. Jadi inilah pertama, ini kita tumpahkan. Nah, boleh dilihat dia tidak menimbulkan pencemaran, tidak menimbulkan pemecahan apa. Nah, ini bisa kita lihat, ini kondisi kita, bibit kita udah mulai masuk, udah mulai mengerubungi dari apa yang kita berikan tadi. Jadi pakan buatan ini, pakan bantu ini kita berikan kepada bibit kita yang usianya 15 hari. Di samping konsumsinya udah pelet pH 100, pF 100. Nah, ini bisa kita lihat. Untuk pertama, mereka sudah mulai masuk, sudah mulai beramai-ramai. Sambil itu nanti kita kasih semua, nanti boleh kita lihat bagaimana tingkat perangsangan dari bibit kita ini mencari makanan tadi yang kita berikan. Ini dia. Jadi disinilah sedikit kelebihan dari bibit kita. Kita punya pelanggan-pelanggan sampai ke Jambi. Jadi dari hasil pembesaran dari bibit kita ini mereka begitu puas, mereka begitu antusias, selalu menunggu dari setiap bibit kita yang udah siap kita panen. Ini sudah bisa kita lihat. Ini pertama, yang kedua nanti kita berikan lagi ini. Kalau bisa, semua sisi kolam ini kita bagi supaya ada pemerataan kepada ikan-ikan kita yang lain. Seperti ini. Jadi kita bagi. Jadi karena kolam kita ini usia ikan kita 15 hari. Boleh kawan-kawan lihat tingkat usianya udah mulai ukuran 5. 45, ini baru 2 minggu kita. Ini usia 2 minggu. Jadi boleh kita lihat. Ini dia. Kita tuangkan pakan bantu kita. Jadi supaya air ini tidak mengotori dari lantai kolam kita.
dan tidak menimbulkan aroma yang tidak bagus. Maka kita pakai daun, media daun ini. Ada kawan-kawan pakai daun talas, ada juga daun pepaya. Biasa kita daun pepaya juga kita pakai. Karena di samping pengobatan untuk bibit kita juga menormalisasikan dari bibit-bibit kita yang agak lemah, mungkin agak lesu. Karena kondisi hari masih panas, biasa kita berikan jam 4 pagi, jam 4, jam 9 malam. Tapi nanti boleh kita lihat, inilah mereka. Satu bagi kawan-kawan, mungkin sudah banyak juga yang tahu, faktor cuaca ini memang sangat harus kita perhatikan. Karena kalau kolam kita tidak ada pelindung, itu kita diganggu oleh lumpur-lumpur yang dari dasar karpet ini naik ke atas. Jadi perlu juga nanti pembersihan kolam kita supaya bibit kita tetap bagus. Yang pelet biasa, yang ukuran PF 100 itu tetap 2 kali kita kasih, pagi, sore. Malam baru biasanya kita malam kita kasih pakan bantu ini. Karena tingkat usia, karena kalau hari panas itu kan sifat ikan ini kan lebih banyak di bawah. Ya kan? Kalau malam, kenapa kita kasih malam? Karena semuanya bibit kalau udah malam itu dia naik ke atas. Nah, ini bisa kita lihat, ini dia udah mulai kecium bagaimana kondisinya. Jadi kawan-kawan, kita tidak boleh punya ketergantungan kepada makanan pelet saja. Kita juga harus berpikirkan pakan lain yang bisa membantu untuk bibit kita. Jadi kawan-kawan boleh melihat, inilah kondisinya pakan yang kita berikan tadi. Ini karena kondisi hari masih panas. Di dalam ini kita perkirakan sekitar 30 ribuan bibit ini. 30.000 bibit, ini induk cuma 2 ekor. Kalau maksimal kondisi induk atau betina tadi tergantung besarnya tergantung juga. Karena telur itu kan ada 2 sisi di dalam perutnya itu. Ada kadang-kadang satu induk itu satu sisi yang dia lepaskan. Ada keduanya, tergantung nanti dari kondisi si induk tadi. Jadi makanya pakan buatan kita tadi, pakan bantu tadi seperti keong, itu merangsang pertumbuhan dari telur tadi supaya cepat matang, supaya sama-sama mereka keluarkan oleh betina. Jadi hasilnya jadi maksimal. Jadi kami memberikan informasi kepada kawan-kawan, kita jangan punya ketergantungan dengan cacing sutra. Memang kita akui cacing sutra itu memberikan suatu kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan bibit. Tapi kalau sekiranya bibit tadi atau cacing sutra tadi, cacut tadi tidak ada, kita jangan putus asa. Masih ada solusi yang harus kita jalankan, kita pikirkan bagaimana anakan tadi bisa tetap berkembang seperti yang kita harapkan. Inilah, jadi ini cuman kita dapat cacing sutra dari hari pertama cuma 5 tekong cacing sutra. Kalau kawan-kawan mungkin sudah merasa pesimis. Kita hanya 2 hari kita kasih pakan cacing karena kita tidak dapat cacing. Kondisi saat itu hari hujan, cacing langka. Jadi kita bikinlah pakan buatan ini seperti yang kawan-kawan lihat. Nah, inilah dia. Jadi kalau alternatif kita mengurangi biaya produksi kita jangan tinggi, makanya kita berpikir bagaimana pakan buatan ini kita buat dengan nilainya tidak begitu tinggi, tingkat gizi, protein yang terkandung di dalam pakan tadi besar. Inilah yang kita berikan tadi, yang kita contohkan tadi. Jadi dalam 1 kilo pelet itu nanti kita rebus, kita jadikan bubur. Nanti kita aduk dengan 4 telur bebek, telur itik. Naik ke atas, tubuhnya tidak begitu bulat, dia akan memanjang, dia lamban, gerakannya lamban.
itu tanda bibit kita tidak sehat. Insya Allah di sini satupun kita tidak nampak bibit kita yang tidak sehat. Nah, jadi disinilah perlu kita sampaikan kepada kawan-kawan, khususnya pembibit budidaya lele. Kita tidak boleh pesimis dengan kondisi kelangkaan dari cacing sutra. Masih ada alternatif lain yang bisa kita buat. Sifatnya nilai kosnya sangat tidak begitu tinggi, sangat rendah malahan. Jadi harusnya satu produksi dari bibit kita tadi menghasilkan 20 tekong cacing sutra untuk bisa mencapai pakan 100. Dengan pakan yang kita buat, dengan 1 kilo pelet, 4 butir telur, itu bisa 1 minggu untuk kita berikan pakan. Jadi perbandingan dari kos dari makanan dengan cacing itu sangat tinggi, lebih dari 60%. Jadi kita akan nanti saat panen, pertama bibit kita bagus, biaya kos kita untuk pembesaran kecil, di pendapatan kita juga jadi besar. Tinggal kawan-kawan mau mengikuti yang mana. Kami di sini kami coba. Kenapa kami berikan informasi ini? Karena kami sudah berbuat. Jadi perbandingan dari cacing sutra kepada pakan yang kita buat ini memang sangat beda, sangat jauh. Jadi jangan pesimis, kita ketidakadaan dan kelangkaan dari cacing sutra tadi, masih ada alternatif lain yang bisa kita kerjakan.